Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Julitama dengan NIK 071991 akan merealisasikan tugas akhir pengajuan digital yang berjudul Sistem Deteksi Klasifikasi Otomatis pada Konveyor menggunakan Object Detection. Selanjutnya di sini akan latar belakang masalah kenapa saya mengerjakan tugas ini, karena keuntungan di otomasi industri sendiri pada saat ini itu dapat meningkatkan angka produksi, lalu building menghemat waktu produksi, meminimalisir kesalahan produksi dan mengurangi beban karyawan. Jadi ketika khususnya pada sistem otomasi ini, ketika menggunakan konveyor yang sudah otomatis, maka akan memberikan efisiensi waktu yang lebih cepat, lalu produksinya otomatis meningkat dan meminimalisir kesalahan, karena sistem otomasi ini memiliki tingkat konsisten yang lebih baik dibandingkan manusia, dan juga karena sudah menggunakan otomasi, menggunakan alat atau mesin, itu dia tidak memiliki sikap atau kondisi lelah ya, seperti manusia, jadi mengurangi juga risiko error dan risiko kesalahan kerja. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakang mengapa saya mengambil sebelum ini. Selanjutnya, object detection merupakan ide yang muncul dari brainstorming yang saya lakukan, karena pada konveyor ini tantangannya adalah kita harus melakukan klasifikasi benda-benda yang melewati konveyor. Apabila pada pabrik yang manual itu masih menggunakan bantuan manusia untuk memilah barang mana yang harus lewat konveyor A atau barang mana yang harus lewat konveyor B. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat kerjanya, bisa menggunakan object detection ini dan meminimalisir kesalahan. Lalu algoritma apa yang saya gunakan? Di sini saya menggunakan algoritma YOLO. Jadi algoritma YOLO merupakan pendeteksian objek secara real time berbasis convolutional neural network atau CNN. YOLO menggunakan pendekatan jaringan syaraf tunggal atau single neural network. Jaringan ini menggunakan fitur dari semua gambar untuk memprediksi setiap bounding box atau kotak yang dapat melakukan prediksi pada kotak-kotak pembatas dan probabilitas secara langsung dalam sebuah informasi. Hasil digital ini dari deteksi ini disebut nilai confidence. Selanjutnya, langkah kerja di algoritma YOLO bisa dilihat pada gambar. Pertama, dia mengubah ukuran masukan gambar menjadi 448 kali 448, lalu menjadikan jaringan secara single neural network pada gambar, lalu melakukan threshold atau menentukan titik batas pada hasil deteksi berdasarkan nilai confidence yang telah nanti merupakan hasil dari output dari algoritma YOLO itu sendiri. Selanjutnya, eksperimen. Untuk eksperimen saya sendiri, langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama yaitu pelabelan gambar. Di sini saya melakukan labeling gambar berdasarkan kelas yang dibuat. Pada percobaan atau eksperimen kali ini, saya nantinya akan membuat dua kelas, yaitu benda 1 dan benda 2. Untuk objeknya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu training data, di sini melakukan training kepada dataset yang telah dibuat sebelumnya agar bisa mendeteksi objek tersebut. Semakin banyak training data dilakukan, maka hasil yang pendeteksian akan semakin baik. Lalu pengujian, di sini melakukan uji coba dan analisa terhadap beberapa gambar. Terdapat dua background nanti akan diuji, yaitu background terang dan background gelap. Lalu juga saya akan membandingkan iterasi yang telah dilakukan. Nanti saya akan melakukan 5 iterasi dan pelipatan 2000. Jadi saya akan bisa melihat perbedaan antara iterasi itu terhadap deteksi yang dihasilkan atau nilai confidence-nya. Selanjutnya, klasifikasi objek. Di sini saya membuat dua kelas, yaitu benda 1 yaitu menggunakan benda kotak berbentuk persegi dengan warna orange, lalu benda 2 merupakan benda kukus kecil dengan warna putih. Itu untuk benda 2. Jadi di sini dalam percobaan ini saya menggunakan dua kelas untuk object detection-nya. Lalu dalam proses pelabelan ini saya menggunakan software bernama Label Image. Di sini saya memberikan pelabelan secara manual terhadap objek yang telah atau foto yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Pada percobaan kali ini saya menggunakan kurang lebih 200 foto untuk mengumpulkan labeling image antara benda objek pada benda 1 dan benda 2. Jadi kurang lebih mungkin 100-100 lah antara benda 1 dan benda 2 saya kumpulkan. Semakin banyak foto maka akan menghasilkan hasil lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk proses pelabelan ini nanti outputnya ada dua file, yaitu file kelas txt dan file dari fotonya berbentuk txt.
Untuk kelas TXT ini nanti isinya berupa kelas yang ada yang mulai dari 0 dan 1, ini merupakan urutannya benda 1 dan benda 2. Selanjutnya untuk file dalam TXT ini filenya namanya sama kayak gambar yang di label. Nanti outputnya tuh pertama ada objek kelas, lalu baris selanjutnya ada variabel x centernya dan variabel y centernya, dan ada panjang dan lebar dari kotak yang telah kita labeling. Jadi nanti tergantung ada berapa objek di situ. Misalkan ada dua kelas pada satu gambar, nanti akan outputnya seperti ini. Jadi ini output dari satu gambar yang memiliki dua kelas atau dua objek secara langsung pada satu gambar. Oke, selanjutnya proses training data. Di sini saya melakukan training data menggunakan Google Colab karena pada laptop saya tidak memiliki spesifikasi yang cukup reliable atau handal untuk melakukan training. Jadi saya serahkan pada Google Colab. Untuk load modelnya di sini menggunakan darknet dan load point-nya menggunakan Yellowfin 3, dan GPU-nya atau CPU-nya menggunakan NVIDIA. Kurang lebih seperti itu untuk proses training data. Lalu proses training data selanjutnya di sini merupakan max batch ini merupakan adalah jumlah training iterasi yang dilakukan. Untuk suatu iterasi dikatakan berhasil atau maksimal, itu paling minimal tuh menggunakan rumus ini, max batch sama dengan jumlah kelas dikali 2000. Jadi misalkan ketika kelasnya ada 2, maka hasil optimum yang didapatkan itu kurang lebih 2 kali 2000 atau 4000 iterasi. Itu hasil yang paling minimal untuk melakukan object detection dengan hasil yang bagus. Lalu untuk filter sendiri rumusnya adalah jumlah kelas ditambah 5 kali 3. Jadi ini filter yang digunakan nanti untuk pendeteksian. Filternya sendiri kalau kita menggunakan jumlah kelas ada 2, maka 2 tambah 5 7 dikali 3 21, maka filter yang digunakan 21. Dan ini merupakan coding pada Google Colab-nya. Di sini ini batch-nya 64, ini default coordinator dari Google Colab-nya. Lalu ini max batch tadi iterasinya pada kesempatan ini, karena ini pada screenshot kali ini contohnya saya menggunakan 5000 iterasi. Lalu untuk kelasnya di sini ada 2 kelas, lalu filternya di sini menggunakan 21 sesuai dengan rumus yang ada. Selanjutnya tahap hasil training. Saya melakukan 5 kali hasil training dengan pelipatan 2000, yaitu artinya 2000, 4000, 6000, 8000, dan 10000. Didapatkan dari hasil training, semakin lama training maka hasilnya akan turun. Yang pertama 0,2, yang kedua training 4000 itu ada 0,14, lalu pada training 6000 0,11, pada training 8000 mulai di bawah 0,1 yaitu 0,085, dan puncaknya pada training ke 10.000 kita mendapatkan loss yang sangat rendah yaitu 0,06. Jadi ini merupakan nilai rata-rata loss pada saat iterasi. Selanjutnya adalah pengujian background. Jadi di sini saya melakukan 2 pengujian, yaitu background terang dan background gelap. Untuk background terang di sini dapat dilihat bahwa sistem akan sedikit kesulitan untuk mendeteksi benda dengan objek atau warna objek yang hampir mirip dengan backgroundnya. Untuk ini kasus ini warna putih ini agak sulit dideteksi. Dapat dilihat bahwa pada saat iterasi 2000 nilai confidence-nya hanya kisar 0,68, sangat rendah, dan akan meningkat ketika dia mendapati nilai iterasi ke 10.000. Jadi untuk background terang ini agak kesulitan untuk benda 2, sedangkan untuk benda 1 atau benda yang berwarna orange ini ditemukan hasil yang lebih confidence atau lebih gampang dideteksi. Bisa dilihat pada iterasi pertama 2000 ini hasilnya sudah cukup tinggi, dan iterasi selanjutnya nilainya sempurna atau 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk background terang sendiri bisa dilihat grafik pendeteksiannya. Pada iterasi 2000 terlihat sangat jomplang perbandingannya antara benda 1 dan benda 2, dan mulai stabil ketika mendekati iterasi 10.000 dan 8.000. Ini mulai stabil ketika nilai 2000 sampai 1000 dia cenderung jomplang, masih terlihat jomplang. Namun ketika iterasi 8000 dan 10.000 itu semakin membaik nilainya. Selanjutnya pengujian pada background terang sendiri berdasarkan waktu deteksi. Terlihat semakin lama waktu iterasi ini akan mempercepat waktu deteksinya. Oke, selanjutnya adalah pengujian pada background gelap. Pada background gelap ini terlihat hasil dari deteksi benda 1 dan benda 2 itu cenderung stabil. Perbandingannya lebih balance karena emang warna dari dua benda ini terlihat sangat kontras dengan backgroundnya. Jadi objek ini sangat mudah mendeteksi.
apalagi pada conveyor juga menggunakan warna hitam, jadi akan sangat mudah untuk melakukan pendeteksian objek. Puncak hasil yang paling bagus tentunya pada hasil literasi 10.000 dengan perbandingan 1:1. Bisa dilihat pada grafiknya sendiri, ini cenderung lebih balance dibandingkan saat menggunakan background terang antara benda 1 benda 2, namun akan agak menurun ini pada benda literasi 6.000 tapi kembali membaik pada literasi 10.000. Untuk pengujian background gelap sendiri, berdasarkan waktu deteksinya cenderung fluktuatif naik turun, tapi ketika dia memiliki waktu yang lebih rendah, ini dia malah hasilnya tidak terlalu baik dibandingkan dengan waktu yang lebih lama. Literasi 10.000 ini waktunya lumayan lama, paling lama, tapi dia menghasilkan hasil yang sangat baik. Jadi emang sangat antara waktu ini dengan hasil cukup berbanding terbalik. Semakin lama mungkin semakin baik, tapi semakin cepat malah semakin buruk hasilnya. Jadi ya mungkin akan ada plus minusnya. Lalu untuk sebelum menuju kesimpulan, saya akan menunjukkan hasil deteksinya. Di sini ini merupakan coding yang digunakan. Di sini ada filenya. Di sini saya menggunakan contoh iterasi ke 10.000. Ketika di run nanti di sini saya akan mencoba mendeteksi menggunakan video. Ini merupakan tampilan video pada laptop saya. Ketika ini dilihat bisa mendeteksi benda 1 dengan confidence nilai rata-rata di atas 0,9. Sedangkan untuk benda 2 ini agak kesulitan untuk mendeteksinya, perlu jarak yang lebih dekat. Ini saya dekatkan lebih dekat karena bendanya bentuknya lebih kecil. Ini nilainya jauh ya berkisar antara 0,8 sampai 0,9, kurang lebih seperti ini untuk pendeteksiannya. Kembali lagi ke PPT. Kesimpulan dari hasil eksperimen yang telah saya lakukan adalah terbagi ada 3 faktor, yaitu faktor akurasi deteksi, hasil training, lama deteksi, dan rata-rata akurasi. Untuk faktor akurasi deteksi sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu jumlah iterasi saat training, pencahayaan pada tempat sekitar objek, jarak atau posisi kamera pada objek, dataset yang dikumpulkan. Semakin banyak dataset maka hasilnya tentu akan semakin baik. Lalu background objek, warna objek, ukuran objek yang dideteksi. Untuk ukuran yang semakin besar maka akan semakin mudah untuk dideteksi. Lalu jumlah iterasi juga, semakin banyak iterasi yang kamu lakukan maka akan menghasilkan objek deteksi yang lebih baik, lebih nilai confidence lebih baik, dan sensitivitas yang lebih tinggi. Dan juga kamera yang digunakan sangat berpengaruh. Diusahakan untuk melakukan pendeteksian ini menggunakan kamera dengan spek yang sama ketika mengambil dataset, jadi tidak terlalu banyak perbedaannya. Lalu untuk hasil training sendiri menunjukkan nilai loss yang paling kecil ditemukan pada saat iterasi ke 10.000, yaitu nilainya 0,06147. Lalu untuk lama deteksi tersendiri, objek pada background hitam mendeteksi rata-rata nilainya 0,141 detik per iterasi. Lalu untuk objek background terang itu lebih lama, nilainya itu 0,166 detik. Lalu untuk rata-rata akurasi sendiri, untuk background terang itu menunjukkan nilai untuk benda 1 0,992, dan untuk benda 2 nilai 0,858. Kalau untuk background gelap untuk benda 1 0,926 dan benda 2 untuk dengan nilai 0,96. Jadi bisa disimpulkan untuk akurasi pada background terang itu benda 1 benda 2 cenderung sulit untuk dideteksi, apalagi untuk objek yang bergerak itu perlu jaraknya lebih dekat, apalagi dia warnanya sama dan bendanya ukurannya lebih kecil. Sedangkan untuk benda 1 ini cenderung lebih bisa deteksi jarak jauh karena bendanya ukuran lebih besar, dan juga dia memiliki warna yang kontras. Jadi untuk objek terang maupun gelap itu cenderung aman untuk benda 1. Jadi kurang lebih seperti itu kesimpulan yang saya dapatkan dari tugas akhir makul mengasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.